Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma bihaqqihi wa bihaqqil mursalin wa bihaqqil anbiya'ika wa bihaqqis syuhada'is shalihin wa bihaqqil ulama'il 'amilin wa bihaqqil awliya'ikal muqarrabin wa bihaqqil qur'anil 'azim. Istajib du'ana ya Allah ya Fattah ya Alim ya Khabir ya Mubin ya Fattah ya Alim ya Khabir ya Mubin ya Fattah ya Khabir ya Mubin ya Fattah ya Alim ya Khabir ya Mubin. Ya Fattah iftah lana futuhal 'arifin ya Alim 'allimna bi'ilmin nafi ya Khabir ahbirna min kulli syai ya Mubin bayyin 'alaina kullal umur zahiran wa batinan ruhan wa aqlan wa nafsan wa jasadan bi barakati umil Qur'an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan Allah muliakan pengurus DKM Masjid Al-Muharram serta jamaah Bapak Ibu yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat kudrat iradatnya, izin serta ridhonya kita bisa kembali bersilaturahmi, bersilaturahmi dan bersilaturahim di dalam kajian Ahad Subuh, yang mudah-mudahan dengan kajian ini Allah memberikan kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau dilahirkan ke alam dunia ini di bulan Rabiul Awal tanggal 12 hari Senin, yang pada saat ini seluruh umat Islam memperingati kelahiran beliau sebagai tanda dan untuk meningkatkan keimanan serta kecintaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua dengan bersolawat kepada Nabi, kepada para keluarga dan sahabatnya, termasuk sebagai umat yang
mencintai dan merindukan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa hadis yang menurut saya sangat membanggakan atau sangat membahagiakan bagi kita, terutama kita yang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lahir dan hidup di zaman yang jauh dengan zaman Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana dalam hadis itu diungkapkan yang pertama, tuba liman yaroni wa amanabi, summa tuba liman lam yaroni wa yu'minu bi. Bahagialah orang yang melihatku, ya, bertemu denganku, dan ia beriman kepadaku, kata Kanjeng. Selanjutnya, bahagialah. Ya, di riwayat yang lain disebutkan sampai 7 kali, ya, tapi di riwayat Abu Hurairah 3 kali. Summa tuba. Selanjutnya, bahagialah. Man lam yaroni wa yu'minu bi, orang yang tidak pernah melihatku tapi ia percaya kepadaku, tapi ia beriman kepadaku, kata Kanjeng Nabi. Nah, tentu ini hadis sangat menggembirakan bagi kita yang di satu sisi kita memang ingin bertemu dengan Nabi, tapi di sisi lain Allah takdirkan kita lahir jauh dari zamannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan anugerah Allah melalui riwayat atau melalui dakwah, melalui penyampaian yang itu disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat kepada tabi'in kepada atba' tabi'in, para ulama, dan sampailah kepada kita, di mana riwayat itu menyampaikan tentang bahwa Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW yang tugasnya ataupun diutusnya Nabi itu untuk sebagai rahmat bagi seluruh alam. Karena itu kita mendapatkan warisan atau peninggalan yang kalau kita berpegang teguh kepada keduanya, itu kita akan selamat dan bahagia, yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, kita hanya menerima ataupun hanya bertemu dengan orang-orang yang menyampaikan tentang Al-Quran dan orang-orang yang menyampaikan tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi kita tidak bertemu dengan Kanjeng Nabi yang kepadanya lah wahyu itu diturunkan, dan Nabi, kalimat kata-kata sabda Nabi itu diucapkan langsung oleh Nabi. Kita tidak bertemu. Namun hal ini menurut Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam hadis tersebut itu menjadikan tingkatan kita, kebahagiaan kita itu melebihi kebahagiaan orang yang bertemu dengan Nabi langsung dan ia beriman kepada Nabi. Maka oleh karena itu saya mengajak kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada para jamaah, mari di bulan Rabiul Awal atau di bulan Maulid ini momentum untuk meningkatkan keimanan kita dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ada hadis yang menyampaikan bahwasanya
wuditu, kata Kanjeng Nabi, wuditu laqaitu ikhwani. Di riwayat lain disebutkan wuditu an altaki bi ikhwani. Pada saat itu Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat, sehingga para sahabat bertanya kepada Nabi, alas Nabi ikhwanika ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu wahai Rasulullah? Wuditu an altaki bi ikhwani, aku sangat merindukan bertemu dengan saudaraku, kata Nabi. Nah, para sahabat bertanya pada saat itu, apakah kami ini bukankah kami ini saudara engkau wahai Rasul? Kata Kanjeng Nabi, bal antum ashabi, kalian adalah sahabat. Para sahabat bertanya, qalu wa man ikhwanuka ya Rasulullah, siapa saudara engkau yang engkau maksudkan, yang engkau rindukan itu? Nah, kata Kanjeng Nabi, ikhwani mayyu'minu bi walam yarani, saudaraku itu adalah orang yang beriman kepadaku tetapi ia belum pernah bertemu denganku. Nah, ini mudah-mudahan ya, kita termasuk yang dirindukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita menyambut ya, kerinduan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, tentu sebagaimana di hadis yang lain ya, disebutkan bahwa aqrabakum minni gitu, aksarukum sholatan alayya, yang paling dekat denganku adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku, kata Nabi. Jadi Nabi merindukan kepada kita untuk bertemu, dan nanti kita akan bisa bertemu dengan Nabi, dan bertemunya itu jarak kedekatannya itu sebanyak kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang dengan bersolawat ini tentu kita pertama melaksanakan perintah Allah, mengikuti amal malaikat, dan tentu saja juga melaksanakan sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allah memerintahkan, bahkan mencontohkan gitu ya, dengan dalilnya atau dengan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah beserta malaikat memberikan sholawat kepada Nabi. Maka kita sebagai orang mukmin harus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terlebih lagi bagi kita yang memang tadi tidak bertemu langsung dengan Nabi, dan kita menginginkan bisa bertemu dengan Nabi, maka perbanyaklah sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam bersolawat tersebut pun ya, juga dianjurkan mengenal serta memahami serta mengetahui tentang sirah atau sejarah Nabi, sirah nabawiyah, sejarah kenabian ya, mulai dari Nabi lahir sampai Nabi diutus ya, hijrah, terus juga sampai Fathul Mekah dan Nabi kembali kepada Allah. Nah, itu sirah itu harus kita pahami dan kita mengerti, atau paling tidak kita mengetahui. Nah, ada yang paling minimal ya, dalam sirah ini, dalam sejarah kenabian itu adalah yang paling tidak kita mengenal Nabi ya, namanya, ibunya, ayahnya, lahirnya di mana, dan diutusnya sebagai rahmatan lil alamin. Nah, cukup seperti itu. Jadi
Namanya adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini pun juga di dalam Al-Quran ditekankan Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kita tahu siapa yang diutus oleh Allah itu, yang terakhir yang membawa rahmat itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ibunya siapa? Siti Aminah. Ayahnya siapa? Said Abdullah. Dilahirkannya di mana? Di Mekah. Hari Senin, bulan Rabiul Awal, tanggal 12. Nah, sering juga disebut juga dengan tahunnya, tahun gajah. Nah, terus kenapa Kanjeng Nabi diutus oleh Allah? Untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, kita paling tidak mengerti atau tahu, memahami dan mengingat kembali tentang poin-poin tadi saja itu. Ya, yang tadi Rasulullah itu namanya Nabi Muhammad SAW, ibunya Siti Aminah, bapaknya Said Abdullah, dilahirkannya di Mekah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, dan diutusnya itu untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, minimal seperti itu. Nah, tapi kalau umpama bapak ibu ingin gitu lebih afdal, silahkan ya. Saat ini sangat banyak gitu ya, informasi ataupun kitab maupun buku ya tentang sejarah atau keunggulan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, baik yang ditulis oleh orang Muslim maupun oleh orang non Muslim, banyak gitu ya. Termasuk dulu ada namanya majalah atau apa ya, 100 tokoh manusia yang berpengaruh di dunia gitu. Nah, itu nomor satunya adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, Kanjeng Nabi ini diakui oleh seluruh. Nah, paling tidak kita ya, membaca kembali, mengetahui kembali dan mempelajari kembali untuk meningkatkan keimanan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan meningkatnya keimanan kita, maka di sisi lain kita akan bisa menyambut kerinduan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang tadi di hadis itu disampaikan Nabi sangat merindukan saudaranya. Siapa saudaranya itu? Adalah orang yang beriman kepada Nabi, akan tetapi dia belum pernah bertemu dengan Nabi. Di hadis yang lain, di riwayat hadis yang lain disebutkan ada sahabat, ya, para sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, hal tujadu qaumun afdalu minna wa nahnu na'isu wa najtahidu ma'aka gitu. Terus kama qala Rasulullah SAW. Nah, apakah ada kaum yang lebih afdol, lebih unggul daripada kami semua, yang kami ini hidup bersamamu dan berjuang bersamamu, nah, gitu, bersama engkau Rasulullah. Nah, terus kata Kanjeng Nabi, tentu engkau memiliki keunggulan, kata Kanjeng Nabi, ya, memiliki keunggulan di mana engkau bisa melihat Nabi, melihat utusan Allah, bisa menyaksikan tentang bagaimana mukjizat, termasuk mukjizat Al-Quran dan sebagainya, dan engkau beriman kepada hal tersebut, kepada Al-Quran dan kepada aku, kata. Tapi ada kaum yang lebih unggul, yang lebih afdol, ya, di mana mereka tidak menyaksikan tentang turunnya Al-Quran, tidak menyaksikan tentang kemujizatan Kanjeng Nabi, tidak bertemu dengan Nabi, tapi mereka beriman kepada Nabi. Nah, ini mengungguli para sahabat ataupun para orang-orang yang beriman kepada Nabi, yang itu bertemu langsung dengan Nabi. Kata di keterangan itu disebutkan mereka orang-orang yang di akhir zaman itu gitu ya, disebutkan
Nah, setelah kanjeng Nabi tidak ada, itu hanya bertemu dengan lauh, disebutkan lauhul wahyi. Gitu ya. Lauh itu catatan ataupun kalau di Sudan masih ada ya. Jika kalau Al-Quran itu, kalau para santri yang menghafal Al-Quran itu, dia menuliskan di papan, gitu ya, di papan itu pakai arang, ya, tuliskan terus nanti dihapus, gitu ya. Atau kalau kita dulu masih ada papan tulis dan ada kapur lah, gitu ya. Nah, mereka hanya bertemu dengan lauh wahyu, artinya ada tulisan-tulisan tentang wahyu, tapi mereka tidak bertemu dengan siapa yang diwahyukan. Nah, tapi mereka beriman dan mengamalkannya. Itulah yang lebih unggul daripada kalian. Nah, ini dengan ini ya tadi saya sampaikan, ini merupakan membahagiakan, kabar gembira bagi kita ya, di mana kita tidak bertemu dengan Nabi, tapi Allah memberikan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa percaya kepada Nabi, pada Rasul, dan yang tentunya adalah ujungnya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kepercayaan ini harus kita tingkatkan dan kita jaga kualitasnya, dan kita juga pun harus meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW agar tadi kerinduan Nabi bisa kita sambut. Nah, dan untuk menyambutnya sekali lagi adalah dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tentu tujuan dari memperbanyak sholawat adalah untuk meningkatkan keimanan dan kecintaan, selanjutnya bisa meneladani kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kanjeng Nabi itu di dalam Al-Quran disebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ya, telah datang, telah ada suri tauladan yang baik ya, bagi kalian, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang itu teladan bagi orang yang ingin mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan anugerah Allah, serta ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Yang di antara keteladanan beliau, Nabi Muhammad sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ya, kita mengupayakan sebisa kita, semampu kita untuk meneladani Nabi ya, dari melaksanakan kewajiban ya, sunnahnya, terutama juga memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan hal itu Allah perkenankan kita menjadi orang-orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan kelak kita dibersamakan dengan Nabi Muhammad SAW sebagaimana hadisnya, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku maka akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah.